Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin sekalian, dalam hal ini terapis akan membicarakan penanganan kasus-kasus yang berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan oleh terapis, yakni berkaitan dengan persoalan anak-anak yang mengalami ataupun individu yang mengalami indikasi gangguan adanya jin nasab. Ini berdasarkan hasil terapis melakukan penanganan di lapangan. Kalau secara umum yang terapis temukan khususnya di masyarakat selama dalam proses penanganan ini, ada beberapa ciri-ciri yang menunjukkan indikasi kuat bahwasanya si pasien ini mengalami indikasi gangguan dari jin keturunan ataupun jin nasab. Jadi di antaranya ketika kita melakukan proses kegiatan anamnesa, pertama ketika kita tanyakan pada diri pasien, adakah kemampuan yang dimiliki oleh pasien tersebut tanpa ia belajar tetapi dia bisa mengobati orang. Jadi tanpa belajar secara otomatis dia bisa mengobati orang. Kemudian kemampuan itu ada sesuatu yang mengarahkan dirinya untuk bisa mengobati ataupun menyelesaikan penyakit yang dialami oleh si pasien yang diobati. Jadi ini kita temukan di beberapa keadaan pasien yang mengalami sakit karena adanya indikasi gangguan ini. Sebelum dilakukan ruqyah syariah, karena saking kuatnya indikasi gangguan ketika di ruqyah itu, jadi menjelaskan bahwasanya mereka memang memiliki kemampuan itu. Jadi kemampuan mengobati padahal tidak pernah belajar. Dan ketika kita tanya, adakah ilmu yang dia dapatkan ini justru pernah dimiliki sama bagaimana orang tuanya terdahulu, dan ia mengatakan bahwasanya benar bahwasanya ia mendapatkan ilmu yang demikian ini itu dari orang tuanya terdahulu, tanpa dipelajari, tanpa melalui proses pembelajarannya dia tiba-tiba kepandaian itu ia miliki. Maka ini menunjukkan bahwasanya ciri kuat yang dapat disimpulkan oleh terapis bahwa orang yang kita lakukan proses terapi ruqyah ini menunjukkan adanya indikasi gangguan jin nasab ataupun jin keturunan, karena jin ini yang menurunkan kemampuan ilmunya kepada si calon orang yang dianggap memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya yang terdahulu. Nah, ini poin pertama. Kemudian yang kedua yang biasanya terapis pertanyakan, apakah ia memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Jadi ada sesuatu yang belum terjadi tapi seakan-akan dia punya kemampuan untuk mengetahui yang demikian. Dan ternyata hal ini juga ada di antara pasien yang kita lakukan terapi mengakui hal yang demikian. Karena ia merasakan bahwasanya ada sesuatu yang memberikan kabar, yang memberitahu bahwa akan terjadi ini, akan datang orang ini, akan datang sesuatu hal yang baik, akan datang sesuatu hal yang buruk. Jadi ada sesuatu yang memberikan informasi kepada si diri pasien tersebut. Maka ini juga memberikan semacam penguatan yang keduanya bahwa hal itu menunjukkan adanya hubungan campur tangan kalangan jin tadi, yang mana jin ini dari satu keturunan ke keturunan yang berikutnya, termasuklah yang kita lakukan proses terapi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, indikasi yang paling banyak dialami pasien yang memang adanya istilahnya kemampuan jin keturunan, di antaranya ketika masih kecil ini sering melihat hal-hal yang gaib, melihat sesuatu itu. Dalam istilahnya anak-anak indigo. Jadi anak-anak indigo ini bisa saja ada kaitan dengan persoalan masalah nasab, atau jin nasab tadi.
Nah, kemudian yang selanjutnya, ya ketika kita lakukan proses terapi ruqyah syariah, memang ada pengakuan dari kalangan jin itu bahwasanya ia tidak mau melepaskan bahwa ini adalah keturunannya. Ya, jadi dia mengakui ini ada keturunannya, di mana keturunannya ini dulunya pernah, ya sebelum-belumnya itu pernah melakukan adanya hubungan perjanjian, dan dia anggap bahwasanya keturunan ini itu bagian daripada keluarganya. Jadi dianggap bagian keluarganya. Maka ia tidak mau berpisah dengan mudah kepada seseorang yang sudah dianggap keluarganya. Dan ini kita temukan dalam proses terapi ruqyah syariah. Jadi yang berikutnya adalah sering kita temukan pada diri pasien ini mengalami indikasi gangguan pada bagian lambung, ya, mengalami asam lambung. Karena mengingat kita pernah mendengarkan sebuah kajian daripada Ustadz Muhammad Faizar, ya rata-rata individu ataupun orang-orang yang mengalami indikasi adanya gangguan jin nasab tadi, biasanya organ bagian lambung itu yang selalu bermasalah. Maka para hadirin sekalian, mengingat dari hal-hal yang demikian, maka satu hal yang perlu kita perhatikan, tidak ada baiknya membangun hubungan perjanjian ataupun membangun hubungan ikatan dengan makhluk kalangan jin ini, karena itu bisa berakibat bukan pada kondisi kita sekarang ini, namun berkelanjutan kepada keturunan ahli keluarga kita yang selanjutnya, yang memiliki dampak akibat dari perbuatan kesyirikan, ya, meminta perlindungan, pertolongan atau membangun hubungan perjanjian dengan kalangan jin. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pembelajaran kita adalah menggantungkan diri hanyalah kepada Allah dalam segala hal. Maka kita diajarkan nilai-nilai poin ketauhidan, bahwa tidaklah segala sesuatu yang kita jadikan sebagai sandaran hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kalangan jin ini adalah sebagai sandaran yang lemah. Ya, jin pun kalau dia mau menolong atau mau membantu, maka tidak ada sesuatu yang gratis. Pasti balasannya adalah hal-hal yang berbau kesyirikan. Karena ia tahu dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Makanya dia berusaha bagaimana senantiasa manusia ini jatuh kepada hal-hal yang berbau kesyirikan. Maka ini pelajaran yang kita dapatkan, yang kita ambil sebagai pelajaran agar kaum muslimin semuanya tidak membangun hubungan dengan kalangan jin ini, karena akan berdampak hal-hal yang buruk yang terjadi baik pada diri kita maupun kepada ahli keluarga kita yang lain. Bahkan, ya para hadirin, kita pernah meruqyah salah satu pasien di mana ketika dalam keadaan akhir daripada hidupnya ini memang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, ya, mengalami penderitaan yang luar biasa karena hubungan perjanjiannya tadi dengan kalangan jin, nauzubillah. Maka untuk itu para hadirin, kita jauhi yang demikian. Cukup hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran kita dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.